Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya Abdul Zidan Nabili dan rekan saya Romi Triagung Saputra. Di sini kami akan menjelaskan terkait maslahah. Maslahah sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan 5 poin pembahasan. Yang pertama, pengertian maslahah. Yang kedua, 5 prinsip membangun kemaslahatan dalam Islam. Yang ketiga, klasifikasi hukum Islam berdasarkan tujuannya, yaitu al-daruriyah, al-hajiyat, dan al-tahsiniyat, atau dalam bahasa Indonesia itu sebagai klasifikasi hukum Indonesia berdasarkan tujuannya, yaitu tujuan primer, tujuan sekunder, dan tujuan tersier. Yang keempat yaitu beberapa teori tentang konsep maslahah. Yang kelima, penerapan maslahah dalam persoalan ekonomi syariah. Oke, pengertian maslahah. Dalam maslahah itu secara sederhana ini diartikan sebagai mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Maslahah itu adalah tujuan utama syariat Islam, baik bagi individu ataupun komunitas umat Islam. Seluruh ajaran Islam pasti mengandung maslahah bagi manusia, yakni mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. Tidak ada satupun ajaran Islam yang sia-sia apalagi membahayakan manusia. Setiap ada perintah dalam agama, pasti di dalamnya akan ada kemaslahatan. Sebaliknya, setiap ada larangan yang ada dalam agama, itu terkandung akan hal-hal yang membahayakan. Ini adalah wujud dari Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, masalah itu adalah sifat yang selalu ada dalam pembentukan hukum Islam, yakni mendatangkan manfaat untuk manusia dan menolak kerusakan bagi mereka. Dari sisi kebahasaan, maslahah yaitu mempunyai 2 pengertian. Pengertian pertama yaitu yang mengandung manfaat. Yang kedua yaitu berarti manfaat itu sendiri. Secara uruf, maslahah berarti sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti jual beli yang dapat menghasilkan keuntungan. Sedangkan pengertian maslahah secara syar'i adalah sesuatu yang dapat mengantarkan terwujudnya maksud syariah Islam, baik berupa ibadah atau aktivitas manusia. Secara istilah, pengertian maslahah itu adalah manfaat yang dituju oleh pembuat syariat untuk para hambanya. Maksudnya adalah manfaat adalah manfaat yang dituju oleh pembuat syariat ini. Maksudnya adalah pembuat syariat ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk para hambanya. Ya, para hambanya ini maksudnya adalah ciptaannya, berupa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mencegah semua bentuk perbuatan yang dapat merusak serta menghilangkan kemanfaatan tersebut. Mohon maaf, di sini tertulis Al-Ghazali, tetapi di sini sebenarnya adalah maslahah menurut ilmuwan Islam. Di sini ada 3 yang mendefinisikan maslahah. Yang pertama dari Imam Al-Ghazali, yaitu mendefinisikan secara sederhana maslahah adalah memelihara tujuan syara. Yang kedua adalah menurut Al-Khawarizmi, yaitu menjaga tujuan syara dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Yang ketiga menurut Al-Syatibi, yaitu maslahah adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia serta sempurnanya di segala sisi kehidupannya. Next. Nah, masuk ke dalam kita memahami Al-Quran dan Hadis. Ketika kita memahami Al-Quran dan Hadis itu terdapat 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan secara tekstual, yang kedua adalah pendekatan secara kontekstual. Nah, ketika dibedah secara tekstual dan kontekstual ini ada 3 metode yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan Hadis atau memahami Al-Quran dan Hadis itu ya. Yang pertama yaitu adalah metode strukturalis. Yang kedua analisis sejarah, yang ketiga adalah kritik ideologi. Nah, pendekatan secara tekstual itu dalam studi tafsir merupakan suatu usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya adalah ya kita memahami Al-Quran itu secara tekstual, yaitu langsung dari ayat-ayatnya. Yang kedua adalah secara kontekstual. Maksudnya adalah kontekstual ini kan pendekatan yang mencoba menafsirkan Al-Quran berdasarkan pertimbangan analisis bahasa, latar belakang sejarah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pra-Islam dan selama proses wahyu Al-Quran berlangsung. Nah, secara tekstual ini karena ada 3 metode tadi, itu masuk dalam kategori metode strukturalis, di mana secara tekstual ini dalam mendekati teks itu berangkat dari teks sebagaimana adanya, serta membuang jauh-jauh segala hal yang berada di luar teks. Jadi hanya hanya mengkaji secara teks saja. Jadi serta membuang jauh-jauh segala hal yang berada di luar teks. Nah, secara kontekstual itu ada 2, karena ada 3. Jadi 2 ini termasuk kontekstual, yaitu analisis sejarah dan juga kritik ideologi. Analisis sejarah ini maksudnya adalah usaha untuk mempertautkan teks dengan faktor sosial kultural masyarakat yang melingkupinya.
Yang selanjutnya adalah kritik ideologi. Maksudnya adalah untuk mengungkapkan fungsi sosial politik yang dikandung dalam sebuah teks. Nah, ketika kita akan ingin memahami atau meneliti terhadap Al-Quran dan hadis tersebut, itu harus dilakukan secara beruntun, dimulai dari analisis historis, habis itu kritik ideologi, habis itu setelah itu kita menuju ke metode strukturalis, yaitu atau secara sederhananya itu kita menuju ke secara kontekstual, habis itu secara tekstual. Dengan demikian, untuk memahami sebuah teks dalam Al-Quran dan hadis itu dimulai dari analisis historis dulu, yaitu dengan meneliti fakta sejarah kapan teks tersebut dimunculkan atau dalam kondisi apa teks tersebut dimunculkan. Setelah itu menggunakan kritik ideologi, yaitu dengan cara mengetahui maksud dan tujuan teks tersebut dimunculkan. Nah, yang terakhir yaitu kita menuju ke secara tekstual, yaitu menganalisa teks yang sedang diteliti. Nah, ketika dua pendekatan ini secara tekstual dan kontekstual ini digabungkan jadi satu, maka akan menghasilkan kesimpulan atau hukum. Back to the maslahah. Maslahah itu ada dua tipe, yaitu maslahah mansusah dan juga maslahah ghairu mansusah. Maslahah mansusah sendiri adalah maslahah yang disebutkan dalam dalil Al-Quran dan hadis. Sedangkan maslahah ghairu mansusah itu adalah maslahah yang tidak disebutkan dalam dalil Al-Quran dan hadis. Nah, maslahah juga memiliki 3 macam. Yang pertama adalah maslahah mutabaroh, maslahah mulgho, dan maslahah mursalah. Maslahah mutabaroh itu adalah maslahah yang sesuai dengan prinsip dan dalil-dalil hukum Islam, seperti larangan berzina, mencuri, menipu, berjudi, dan lain-lain. Nah, maslahah mutabaroh ini itu salah satunya terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 24, yaitu tentang larangan berbuat zina. Yang kedua adalah maslahah mulgho. Maslahah mulgho ini adalah maslahah yang bertentangan dengan prinsip dan dalil hukum Islam. Maksudnya adalah manfaat khamar, judi, ikhtikar, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah maslahah mursalah. Masalah mursalah ini adalah masalah yang tidak pernah dijelaskan oleh agama, namun tidak ada dalil yang memperbolehkan atau melarangnya. Contohnya adalah kodifikasi Quran dan hadis, transaksi ekonomi yang tidak ada di masa Nabi. Maksudnya adalah transaksi seperti yang ada pada masa sekarang, yaitu transaksi yang ada dalam e-commerce itu kan transaksi ekonomi yang tidak ada di masa Nabi. Nah, selanjutnya adalah kriteria maslahah syariah. Menurut Dr. Yusuf Hamid, ada beberapa karakteristik maslahah yang dimaksud dalam agama Islam. Yang pertama, berasal dari petunjuk agama, bukan sekedar hawa nafsu. Yang kedua, ukuran maslahah adalah manfaat dunia akhirat. Yang ketiga adalah bukan hanya berdampak pada keuntungan materi. Yang keempat adalah menjadi dasar kebahagiaan akhirat. Nah, keempat kriteria ini itu sesuai dengan tujuan utama syariat adalah yaitu maslahah dan akan bermuara pada amal soleh. Hasil amal soleh ini itu akan bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Nah, selanjutnya ada 5 prinsip yang membangun kemaslahatan dalam Islam. Yang pertama adalah hifdzu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-naql, hifdzu al-nas, dan hifdzu al-mal. Nah, 5 prinsip membangun kemaslahatan dalam Islam ini kelima-limanya itu lebih ke menjaga, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Yang pertama adalah hifdzu al-din, yaitu menjaga agama. Menjaga agama itu berarti menjaga prinsip-prinsip dasar keagamaan, menjauhkan dari segala hal yang dapat menghancurkannya, serta menumbuhkan segala hal yang dapat meningkatkan syiar agama. Dalam rangka menjaga agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang syirik, tidak boleh mengingkari kewajiban dari Allah. Untuk menjaga agama, Allah mewajibkan jihad, memerangi orang murtad. Yang kedua adalah hifdzu an-nafs, atau menjaga jiwa. Menjaga jiwa maksudnya adalah menjaga kehidupan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, menjauhkan diri dari segala bentuk kezaliman seperti pembunuhan, memotong atau melukai anggota badan. Untuk menjaga jiwa, Allah mewajibkan suami menafkahi istri dan anaknya, melarang melukai dan membahayakan jiwa orang lain. Yang ketiga adalah hifdzu al-aql, itu menjaga akal. Maksudnya adalah menjaga akal dari hal-hal yang merusak akal sehat yang dapat menyebabkan pemiliknya tidak dapat diperhitungkan di tengah masyarakat atau menjadi sumber kerusakan manusia lainnya. Menjaga akal agar seorang tidak menjadi beban masyarakat serta menjadi sumber kerusakan dalam penyakit masyarakat.
Yang keempat adalah hibdu an-nasl, yaitu menjaga keturunan. Yang dimaksudkan adalah menjaga aspek kemanusiaan serta sesuatu yang timbul dari hal tersebut dengan cara memberi dan menerima kasih sayang. Menjaga eksistensi kemanusiaan serta hubungan seorang individu dengan lainnya. Perintah-perintahnya yaitu perintah menikah dan juga larangan berzina dan hukumnya. Nah, yang kelima itu adalah hibdu al-mal, yaitu menjaga harta. Maksudnya adalah menjaga hak-hak setiap individu dalam hal mendapatkan, memiliki dan menggunakan harta. Menjaga harta berwujud pada aturan agama untuk melarang setiap segala perbuatan yang dapat melanggar hak orang lain seperti mencuri, menggosok, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah mengatur transaksi antar sesama manusia dengan menerapkan konsep keadilan dan saling rela. Nah, dalam rangka menjaga harta, Allah melarang pencurian, dosa, menipu, perompakan, dan sebagainya. Untuk menjaga harta, Allah membuat aturan tentang transaksi ekonomi, misalnya transaksi jual beli, sewa menyewa, gadai, menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan dan riba. Selain itu, juga terdapat dalam menjaga harta, Allah juga melarang mendapatkan harta tersebut dengan cara zalim, seperti mencuri, menipu, memaksa, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, selanjutnya yaitu klasifikasi hukum Islam. Yang pertama adalah daruriyat atau primer, adalah perkara yang harus terwujud demi terciptanya kepentingan agama dan dunia. Yang kedua adalah hajiyah atau sekunder, adalah perkara yang dibutuhkan untuk menggampangkan dan menghilangkan sesuatu yang akan mendatangkan kesulitan. Yang ketiga adalah tahsiniyah atau tersier, adalah memfungsikan alat-alat yang baik dan layak dan menjauhi semua perbuatan keji yang tidak bisa diterima akal sehat. Daruriyat dibutuhkan untuk terjaminnya kehidupan manusia. Jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran sistem kehidupan manusia. Hajiyah dibutuhkan untuk memudahkan kehidupan manusia. Jika tidak terpenuhi, akan menyebabkan kesulitan dan kesusahan. Tahsiniyah, sesuatu yang berhubungan dengan etika dan menjadikan perbuatan manusia semakin sempurna dan elegan. Jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan kehidupan manusia berada di luar batas-batas rasionalitas dan kepatutan. Daruriyat, semua perbuatan yang ditujukan untuk mewujudkan daruriyat al-khamsah itu diperintahkan. Semua perbuatan yang dapat merusak daruriyat al-khamsah itu dilarang. Hajiyat, dalam bidang ibadah contohnya adalah rukhsah atau kebolehan atau keringanan. Contohnya itu adalah seperti jika kita sedang perjalanan yang sangat jauh, saat sholat boleh dijamak qashar, atau jika tidak ada air boleh saat wudhu boleh tayamum, dan lain sebagainya. Dalam bidang muamalah yaitu kebolehan transaksi ekonomi yang dibutuhkan manusia walaupun bertentangan dengan qiyas atau kaidah-kaidah umum. Contohnya salam, istisna, dan lain-lain. Dalam bidang pernikahan, contohnya itu adalah perceraian. Tahsiniyah dalam bidang ibadah, contohnya adalah perintah suci badan, tempat dan berpakaian seperti tutup aurat, berpakaian yang rapi, dan semua adab ibadah. Contohnya dalam bidang muamalah yaitu haram menipu, goror, israf, pelit, transaksi yang membahayakan, dan lain-lain. Tingkatan hukum Islam. Yang pertama itu ada daruriyat atau primer. Yang kedua ada hajiyah atau sekunder. Yang ketiga ada tahsiniyah atau tersier, dan di sebelahnya itu disebut ad-duriyah al-khamsah atau 5 perkara primer, yaitu yang pertama ada hifdzu ad-din atau menjaga agama, adalah menjaga prinsip-prinsip dasar keagamaan, menjauhkan agama dari segala hal yang dapat menghancurkannya, serta menumbuh kembangkan segala hal yang dapat meningkatkan syiar agama. Yang kedua itu hifdzu al-nafs atau menjaga jiwa, adalah menjaga kehidupan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, menjauhkan dari segala bentuk kedoliman seperti pembunuhan, memotong, atau melukai anggota badan. Yang ketiga itu hifdzu al-akal atau menjaga akal, adalah
menjaga akal dari hal-hal yang merusak akal sehat, yang dapat menyebabkan pemiliknya tidak dapat diperhitungkan di tengah masyarakat. Yang keempat, ada hifdzu an-nasl atau menjaga keturunan, adalah menjaga aspek kemanusiaan serta sesuatu yang timbul dari hal tersebut dengan cara memberi dan menerima kasih sayang. Yang kelima ada hifdzu al-mal atau menjaga harta, adalah menjaga harta setiap individu dalam hal mendapatkan, memiliki, dan menggunakan harta. Daruriyah dalam bidang muamalah boleh jual beli. Hajiyah dalam bidang muamalah boleh jual beli salam, istisna, dan lain-lain. Tasiniyah dalam bidang muamalah buat perjanjian jual beli. Daruriyah dalam bidang ibadah itu perintah sholat. Hajiyah dalam bidang ibadah itu sholat berjamaah. Tasiniyah dalam bidang ibadah itu memakai pakaian yang rapi dan bersih. Berikut ada beberapa teori dan tokoh tentang maslahah. Yang pertama itu teori dari Al-Ghazali. Seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, pada slide 23, teori dari Al-Ghazali itu ada hifdzu ad-din atau menjaga agama, 2. Hifdzu an-nafs atau menjaga jiwa, 3. Hifdzu al-akal atau menjaga akal, yang keempat hifdzu an-nasl atau menjaga keturunan, yang kelima hifdzu al-mal atau menjaga harta. Teori yang kedua dari Al-Syatibi. Maslahah dibagi menjadi dua menurut Al-Syatibi, yaitu asliyah dan tabaiyah. Asliyah adalah sesuatu yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Dalam hal ini, semua hal yang termasuk pada daruriyah adalah tujuan asal. Asliyah dibagi menjadi dua, yaitu maslahah dasar dan kebutuhan primer. Yang kedua tabaiyah. Tabaiyah adalah maslahah yang bertujuan untuk menyempurnakan atau penguat tujuan asal. Dalam hal ini, perkara hajiyah adalah tasiniyah, adalah bagian dari maqasid tabaiyah. Tabaiyah dibagi menjadi dua, yaitu maslahah pendukung dan kemudahan dan kesenangan. Teori yang ketiga dari Al-Tufi. Al-Tufi membagi maslahah menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama harus ikut pada nas dan ijma. Yang kedua, maslahah Tuhan harus didahulukan. Yang kedua yaitu muamalah. Maslahah didahulukan dari nas dan ijma melalui proses taksis dan bayan. Penerapan maslahah dalam pengembangan ekonomi Islam. Yang pertama, pendirian lembaga syariah, contohnya pendirian bank. Secara konseptual, Islam tidak memerintahkan pendirian lembaga perbankan, akan tetapi tidak satupun ayat dari Al-Quran dan hadis yang melarang pendirian lembaga perbankan. Dengan pendirian bank, manfaatnya semakin besar karena bisa menabung, meminjam uang, membayar tagihan listrik, telepon, uang kuliah, transfer, dan lain-lain dalam mendirikan bank. Yang kedua yaitu intervensi harga. Dalam Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Jumhur ulama sepakat bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan. Berbeda dengan jumhur ulama, Ibnu Taimiyah membenarkan intervensi harga oleh pemerintah, sekalipun Nabi SAW tidak melakukannya. Hal ini dikarenakan dengan pertimbangan maslahah. Contohnya, Nabi Muhammad tidak mau mengintervensi suatu harga di Madinah ketika para sahabat mendesaknya untuk menurunkan harga. Tetapi ketika kondisi berubah, terjadi distorsi pasar. Dengan pertimbangan kemaslahatan dan menjaga mekanisme pasar,
dapat berjalan kembali ke keseimbangan, maka pemerintah boleh melakukan intervensi harga. Yang kedua yaitu akad murakabah. Akad murakabah tidak boleh dilakukan dalam Islam, tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, DSN MUI memperbolehkan akad murakabah, tetapi agar dihilangkannya ketidakjelasan, ketidakpastian, dan riba. Yang keempat, perluasan objek zakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.